telur mahal, cabai mahal, bawang juga mahal, apalagi daging ya. Ada pemirsa, bikin pusing ibu-ibu selama sepekan puasa harga pangan naiknya gotong royong. Mulai dari harga cabai ini yang makin pedas, bahkan di sejumlah daerah sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Masak apa lebaran kita? Nah, beras nih pemirsa, yang harganya konsisten tak kunjung turun. Meski sudah masuk musim panen raya, sampai ratusan ton yang diimpor ini diguyur ke pasar, tidak juga berhasil menurunkan harga beras. Pemirsa nih, kita ambil contoh nih, mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras kualitas medium 2 ini di Rp13.500 per kilogramnya. Sementara harga sapi kualitas 1, mahalnya bukan main, sampai Rp173.950 per kilogramnya. Sementara harga telur ayam ini ada di Rp32.550 per kilogramnya. Nah, ini data per 27 Maret ya guys. Lalu ada apa sih sebenarnya pemirsa? Kok di setiap Ramadan nih harga-harga bahan pangan ini naik? Kayak semacam tradisi lah yang bikin pengeluaran uang belanja itu semakin bengkak. Memang dalam prinsip dasar ekonomi ini kenaikan harga pangan biasanya terjadi karena naiknya permintaan daripada pasokan. Tapi apakah naiknya permintaan menjadi satu-satunya faktor yang membuat harga kebutuhan pokok naik berjamaah? Lalu strategi apa nih yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga pangan yang makin mahal menjelang Idul Fitri? Elgin Fridianto, Anwar Hidayat, Bisnis Talk. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi di Bisnis Talk bersama saya, My Sister Tarigan. Seperti kata rekan saya tadi, yang namanya kenaikan harga pangan saat Ramadan itu sudah semacam tradisi. Coba lihat kalau lagi belanja, misalnya lagi belanja telur, kemudian daging, mahal-mahal semua. Nah, apa yang salah dengan sistem ketahanan pangan Indonesia? Kita akan bahas pada malam hari ini dengan saya mau sapa Pak Kasan, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Selamat malam Pak Kasan. Selamat malam Mbak. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas harga pangan ya Pak malam ini. Siap. Oke. Dan saya juga menyapa tamu saya di studio, ada Pak Mujibur Rohman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI. Selamat malam Pak Mujib. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih telah hadir di studio Kompas TV. Kami akan melihat apa yang terjadi di lapangan. Harga-harga udah naik Pak, mahal-mahal semua. Sejak kapan itu nanti saya tanya ke Bapak. Dan kemudian juga telah bergabung bersama kita ada Pak Sarwo Edi, Sekretaris Utama Sestama Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Sarwo. Selamat malam. Sehat Pak? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Pak Dirjen dulu. Kalau begitu, Pak Dirjen, ini setiap tahun harga pangan naik. Kali ini gotong royong di sepekan bulan puasa ya, belum Idul Fitri aja udah naiknya luar biasa. Nah, dari hasil pantauan Kementerian Perdagangan, sebenarnya apa penyebab harga pangan ini naiknya barengan, berjamaah? Ya, makasih Mbak. Pertama saya ingin menyampaikan memang ada kenaikan harga yang kita pantau ya. Tadi juga disampaikan. Kalau catatan kita dari hari tanggal 28 sendiri dibandingkan dengan bulan sebelumnya ya. Ya. Yang naik itu catatan kita terutama telur, lalu kemudian cabai memang, lalu juga bawang putih. Beras masih naik tapi sedikit ya, di bawah 2%. Tapi kalau minggu ini dibanding minggu lalu sebenarnya sudah banyak yang turun gitu ya. Nah, sehingga pertama bulan Ramadan kita memahami kenapa terjadi kenaikan. Pertama adalah kenaikan dari sisi permintaan. Oke. Kita mencatat dalam periode 5 tahun terakhir kita kecualikan selama pandemi ya, itu kenaikan demand itu kita mencatat antara mulai dari 3 sampai 28%. Artinya nih kan demand yang naik tentu akan berhadapan dengan sisi pasokan atau sisi supply-nya. Nah, kalau terjadi kenaikan demand, manakala di sisi pasokan tidak bergerak atau sama, tentu pasti akan ada kenaikan yang
cukup signifikan. Tapi saya rasa kita di pemerintah tanggung jawabnya bukan hanya soal dampak kepada konsumen dalam kenaikan harga. Pemerintah ini kan ada di dua sisi. Kita harus juga membela produsennya, tapi juga kita harus memperhatikan daya beli bagi konsumen. Hal yang kedua, menurut saya, Mbak, terjadinya kenaikan ini, kita nih masyarakat kita ada yang kita mindset yaitu ada selalu ekspektasi inflasi. Jadi kalau saya tanya Mbak, ya masyarakat kebanyakan kalau ditanya, waduh mau puasa atau lebaran, ya atau mau puasa nih, wah biasanya harga-harga naik. Nah itu tuh ada ekspektasi inflasi dari pemikiran atau mindset masyarakat. Itu juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga. Tahun ini, Mbak, kalau kita lihat adalah tahun pertama setelah kita pandemi dari 2020, 2021, 2022 yang pemerintah mulai mencabut PMK atau PPKM ya. PPKM yang sudah dicabut sejak awal tahun. Nah, ini juga kan mobilitas dan kegiatan ekonomi tentu tadi mempengaruhi terhadap yang saya sebut kenaikan demand itu tadi. Tapi gitu. Pak Kasan, memang tadi Anda mengatakan bahwa memang naiknya permintaan menjadi salah satu penyebab faktor utama gitu ya, kenaikan harga sejumlah komoditas. Tapi sedikit karena tadi Anda menyinggung soal harga beras misalnya. Harga beras itu kan sudah mahal sejak Februari. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan impor, lalu kemudian beras impor tersebut juga sudah digelontorkan ke pasar. Kemudian sekarang juga masih ada panen raya. Kira-kira apa yang menyebabkan harga beras tak kunjung turun ke harga semula, Pak Kasan? Ya. Nanti mungkin dari Pak Edi juga nih dari Bapak Nas bisa disampaikan ya. Jadi kalau kita mencermati harga beras, pertama tentu sisi pasokan yang kita miliki ya, ini tentu menjadi indikator untuk pergerakan harga. Ya. Jadi pada saat kita melihat misalnya cadangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini dikuasai oleh Bulog, tentu ini direspon oleh para pelaku atau para pengusaha atau pedagang beras. Karena itu menjadi salah satu indikator kondisi sisi pasokan. Kan gitu. Nah, tentu keadaan yang sekarang yang terus dilakukan oleh pemerintah tetap menggelontorkan untuk melakukan stabilisasi harga berasnya, di samping juga tentu tetap menyerap di saat panen yang sudah mulai sejak awal Maret atau akhir Februari yang lalu. Baik. Saya menyambung pertanyaan saya dari Pak Kasan, saya ke Pak Sarwo dulu sebelum saya ke Pak Mujib. Begini Pak, sebuah ironi ketika Indonesia berhasil swasembada beras, kemudian pemerintah kembali memutuskan untuk impor beras. Sebelumnya juga kita sudah impor beras dan sudah digelontorkan ke pasar, lalu kemudian sekarang juga ada panen raya, tapi harga beras tak kunjung turun. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah benar-benar pasokan dari beras petani itu tidak mencukupi kebutuhan nasional? Baik, terima kasih. Jadi memang mulai Februari, Maret, April kita sudah panen raya, sehingga prognosa neraca pangan nasional untuk beras ini mulai dari stok awal itu ada 4.064.000 ton. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri di panen raya ini Februari, Maret, April sampai Mei itu lebih kurang 13 juta ton. Kemudian kita juga tahu impor itu lebih kurang 500.000 ton atau 492.000 ton. Sehingga stok sampai dengan akhir April itu diperkirakan ada lebih kurang 8 juta ton. Apa pertanyaannya? Kenapa beras ini masih mahal? Yang pertama,
Yang pertama memang di lapangan walaupun sekarang itu lagi panen raya, tapi seperti Bulog saja itu relatif sulit mencari barang di lapangan gitu. Yang kedua, mungkin salah satu faktor harga beras itu masih bertahan karena ada isu bantuan pangan untuk 21.300.000 KPM, keluarga penerima manfaat, di mana per KPM itu per bulan 10 kilo. Jadi kalau kita hitung, misalnya mulai bulan Maret, April, Mei, per bulan 10 kilo kali 2.300.000 KPM itu sudah lebih kurang 213.000 ton. Kalau 3 bulan berarti 639.000 ton atau lebih kurang 640.000 ton. Sehingga apa posisi teman-teman di lapangan masih bertahan di harga yang relatif masih tinggi. Jadi kalau kami melihat catatan, jadi Badan Pangan Nasional ini mempunyai panel harga real time tiap hari. Untuk beras premium itu hari ini rata-rata nasional Rp13.646 per kilogram dari harga eceran tertinggi 13.900. Jadi memang ini masih di bawah HET. Kemudian beras medium harga eceran tertinggi itu 10.900 rupiah. Dan memang ini agak naik 9,52% atau sekitar Rp11.938 per kilogram. Jadi memang untuk beras medium ini di pasaran relatif tinggi, tapi untuk beras premium itu sedikit di bawah harga eceran tertinggi, Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Mujib kalau begitu, Pak. Dari bulan Februari loh kita ribut soal kenaikan harga beras begitu. Kalau pedagang sendiri lihatnya apakah memang benar pasokannya kurang? Satu, entah itu dari petani, atau yang kedua, apakah semua pedagang mendapatkan beras operasi pasar dari beras impor, sebuah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ke market pasar? Baik, begini Mbak Ilona. Pedagang pasar itu kan kulakan berasnya itu tergantung kepada tengkulak. Dan sampai saat ini itu alhamdulillah kalau masalah kelancaran pasokan masih relatif lancar. Nah, pernah pada awal Januari sampai media Februari itu kan ada operasi pasar. Kami pedagang pasar itu kesulitan mencari ini barang yang katanya dapat harga 8.300 ngambil di gudang Bulog sampai kemudian harus kita jual 9.400, ini barangnya mana? Kami kesulitan. Jadi distribusi atau supply dari beras yang katanya operasi pasar tersebut ke pasaran itu juga tidak lancar dan atau mungkin terbatas, sehingga ya harganya juga tidak bisa signifikan atau tidak bisa menurunkan misalnya harga pasar dengan pasokan melimpah, karena ya kami merasa ya juga tidak ada kelangkaan. Beda kalau misalnya dengan minyak yang misalnya minyak kita gitu kan, memang karena ada kelangkaan kemudian sampai naik di harga 17.000 gitu. Tapi untuk beras sebenarnya tidak ada masalah di pasokan, hanya memang kulakan kami itu juga sudah mahal sehingga kami jual untuk beras medium itu antara itu tadi 10.500, 11.000 sampai misalnya 11.500. Oke, stoknya aman tapi harganya mahal. Jadi ini semacam sangat bertentangan dengan hukum ekonomi begitu. Saya ke Pak Sarwo ini dijawab singkat saja, Pak. Beberapa waktu yang lalu misalnya Pak Buas juga mengatakan ada mafia ini yang mempermainkan harga beras begitu ya. Tetapi kan sudah ada beberapa tindakan. Nah, bagaimana Bappenas bisa menjelaskan mungkin secara sederhana gitu ya Pak. Ketika pasokannya ada seperti tadi dikatakan oleh Pak Mujib, tapi satu sisi harganya juga
naik begitu. Sementara sudah banyaklah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga beras. Bagaimana Anda merespon ini? Ya, jadi yang pertama memang menjelang puasa dan Lebaran ini pembelian akan beras ini meningkat gitu ya. Jadi masyarakat menjelang puasa dan Lebaran ini berlomba-lomba untuk mempersiapkan stoknya, sehingga tentunya permintaan akan beras ini cukup tinggi, sehingga salah satu penyebab harganya mahal. Oke, berarti kemudian yang kedua kami dari Badan Pangan Nasional bersama Bulog juga melakukan operasi pasar melalui beras impor yang memang sudah dikemas di 5 kiloan. Kalau kita lihat di pasar modern ataupun pasar tradisional, itu sudah banyak kemasan-kemasan yang 5 kiloan dengan harga 9.450 gitu. Ya. Kalau sekarang HET-nya 9.950. Pak Sarwo, maaf ya, saya potong sedikit. Tadi kan disampaikan bahwa para pedagang ini sudah mendapatkan harga yang mahal dari pemasoknya, begitu. Kalau soal ini bagaimana mengendalikan yang dari atas itu, Pak? Jadi cara mengendalikannya memang kita harus punya cadangan beras pemerintah, Mbak. Posisi sekarang cadangan beras pemerintah yang dimiliki oleh Bulog itu sangat minim, lebih kurang 300.000 ton. Oleh karena itu kami sarankan kepada Bulog untuk segera mengopkup di panen raya ini minimal 1,2 juta ton dan penugasan dari Badan Pangan Nasional lebih kurang 2,4 juta ton. Artinya apa? Nanti yang 1,2 juta ton itu untuk operasi pasar dan nanti sampai akhir tahun itu kita sudah masih punya stok 1,2 juta ton gitu, sehingga ke depannya itu harga akan relatif stabil, tentunya sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Oke, patokan harga stabil itu berapa, lalu kemudian targetnya kapan itu dapat terrealisasi, nanti dijawab Pak. Jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Oke, Anda kembali di Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mbak Titis Nudiana, wartawan Son Konta. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam. Oke, sebelum saya ke Mbak Titis, saya punya pertanyaan. Ini simpel saja Pak Sarwo dijawab. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika ada beras impor masuk, artinya bisa mengendalikan harga pangan. Terkendalinya berapa, targetnya kapan turun harga beras? Ya. Ini singkat saja Pak. Ya, mungkin saya sampaikan dulu bahwa kuncinya adalah pemerintah harus punya cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras nasional, di mana pada tahun 2023 ini jumlah pengadaan gabah beras oleh Perum Bulog untuk cadangan beras premium atau medium itu ditargetkan 2,4 juta ton seperti yang saya sampaikan tadi, di mana 70% itu target tersebut harus diserap pada musim panen raya Februari, Maret, April sampai dengan Mei 2023. Namun kenyataannya sampai dengan 13 Maret 2023 serapan gabah oleh Perum Bulog itu hanya mencapai 513.000 ton gitu ya. Sehingga ini masih jauh dari target 2,4 juta ton di tahun 2023 ini. Tujuannya adalah yang 1,2 juta ton kita nanti akan kita salurkan melalui SPHP atau operasi pasar, dan sisanya adalah merupakan cadangan beras nasional di akhir tahun. Kemudian pertanyaannya tadi, mengapa beras belum turun walaupun kita sudah impor lebih kurang 500.000 ton? Jawabannya adalah, jadi beras impor itu sudah kita sebar ke seluruh Indonesia gitu ya. Merata, Pak? Hanya memang ya. Merata. Ya,
berdasarkan apa namanya volume kebutuhan di masing-masing wilayah, Mbak. Jadi ini memang sempat harga beras itu relatif stabil gitu ya. Oke. Ya, gitu. Baik, saya ke Mbak Titis dulu kalau begitu. Mbak Titis, dari yang dijelaskan bahwa kunci, sebelum saya ke komoditas yang lain, kita ke beras dulu yang paling lama turunnya begitu. Kalau kita simpulkan mendengarkan pernyataan dari Pak Sarwo, jaminan harga beras bisa turun kalau cadangan ya CBP itu mencukupi begitu. Nah, tapi tadi untuk serapan dari petani juga dikatakan Bulog cuma 513.000 ton sampai Maret. Berarti jauh di bawah target begitu. Sementara tadi Pak dari APPI juga mengatakan bahwa mereka sepertinya tidak mendapatkan secara merata ya operasi pasar yang dilakukan oleh regulator. Jadi dari redaksional apa yang bisa kita koreksi tentang beras? Kalau dari catatan redaksi bahwa sebetulnya kan belakangan ini kan beredar surat ya, Mbak Ilona ya, beredar surat bahwa pemerintah memutuskan surat Bappenas, sebetulnya surat Bappenas yang dimiliki oleh teman-teman media termasuk Kontan itu dan kita semuanya bahwa Bappenas memutuskan untuk segera melakukan impor beras. 2 juta ton ya? 2 juta ton karena tadi dijelaskan oleh Pak Sarwo bahwa itu dibutuhkan agar cadangan beras kita itu mencukupi. Faktanya bahwa sekarang itu dianggap cadangan beras tidak cukup sehingga memang harus diputuskan impor. Nah, sebetulnya itu yang tadi Ilona sebutkan bahwa sebetulnya kita agak ironi karena kita sebelumnya pernah swasembada dan sekarang kita kekurangan beras untuk cadangan 2023. Nah, disinilah sebetulnya karena apa? Kalau pemerintah melakukan intervensi dan ternyata di pasar barangnya tidak ada, kemana barang itu? Pertanyaan kan gitu, kemana barang itu? Oke, disesuaikan dengan wilayah maupun daerah-daerah yang memang membutuhkan atau melakukan intervensi berupa supaya harganya turun gitu. Faktanya harga beras masih sangat sulit turun gitu. Nah, itu ada apa sebetulnya? Itu kan persoalannya kan. Oke, kalau kita ngomongin bahwa sekarang musim ini Pak ya, musim panen terjadi, tapi nyatanya beras ini tidak mencukupi, harga sulit turun. Nah, kemana yang tadi intervensi pemerintah karena tidak dirasakan oleh para pedagang, betul ya Pak ya? Tidak dirasakan oleh pedagang sehingga beras tetap tinggi. Lalu panen juga tidak ketahuan kan, panen bisa jadi kan Bulog sudah kalah harga karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang diserap oleh pedagang juga beda. Nah, ini kan menjadi persoalan yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena apa? Ini berulang. Setiap tahun berulang. Tadi kan disebutkan bahwa oleh Pak Kasan bahwa ada ekspektasi inflasi. Bahwa yang namanya masyarakat, oh ya, ini kalau mau menjelang Lebaran harga naik. Dan sebetulnya memang betul diberikan banyak sisi bahwa produsen juga memang harus untung, pedagang juga harus untung, sementara masyarakat inilah yang menjadi istilahnya menjadi paling kena efeknya terhadap kenaikan harga pangan termasuk beras gitu. Termasuk beras. Nah, ini tidak segera diselesaikan masalahnya. Lalu berlarut-larut. Nah, bagaimana sebetulnya menyelesaikan? Nah, inilah sebetulnya cadangan pangan betul itu memang harus dimiliki. Nah, tentu saja namanya cadangan pangan itu rentetannya banyak. Kalau beras simpannya di mana, nah Bulog perannya di mana, kemudian Bappenas perannya di mana, mereka punya storage nggak yang cukup. Ya. Karena kenaikan harga pangan bukan cuma beras, tapi macam-macam. Jangan-jangan pemerintah kan meluncurkan program subsidi selama 3 bulan, di bulan Ramadan mulai 30 Maret ya Pak ya, 30 Maret itu memberikan bantuan beras, telur, dan sebagainya, ada 3 komoditas yang diberikan oleh pemerintah. Jangan-jangan itu juga menyebabkan harga telur juga naik yang sekarang itu 32.000 per kilo. Kemudian harga beras juga naik luar biasa. Nah, jangan-jangan aksi ini juga menyebabkan kenaikan harga. Inilah yang harus diurai sesungguhnya. Sebenarnya persoalannya ada di mana dan Bappenas maupun Bulog maupun Kemtan maupun Kemdak harus duduk bersama. Masalah apa sesungguhnya terhadap harga pangan kita itu? Ya, duduk bersama karena ini sekali lagi kalau
kita ngomongin harga, tentu kita tidak cuma pro ke konsumennya ya, tetapi juga ke peternak, Ekosistem semuanya, petani. Salah satu contohnya itu beras tadi, melakukan impor sementara orang lagi panen raya, begitu kan. Satu sisi harga beras nggak turun-turun. Jadi harus duduk bareng Kemendak, Kementan, Bapenas dan kawan-kawan. Saya ke Pak Mujib, begitu Pak Mujib. Ya. Selain harga beras, kan sejumlah harga komoditas tuh naik gotong royong. Harga daging bikin ibu-ibu pusing pasti. 170.000 per kilogram udah sampai, cabai 100.000 rupiah per kilogram. Nah, harga-harga ini kelihatan mulai naik itu kapan? Dan biasanya kenaikan harga pangan di bulan Ramadan itu paling tinggi terjadi kapan, Pak? Karena kalau kita berkaca di tahun lalu kan semakin mendekati Idul Fitri itu naiknya signifikan. Silakan. Baik. Yang pertama terkait dengan masalah harga daging tadi itu. Gini. Jadi pedagang itu kulakan daging itu sudah 125 sampai 130.000 harga daging. Atau karkasnya itu 105 sampai 107-an ribu per kilo itu yang masih ada tulangnya gitu kan. Sehingga harga jual kita ya antara 140 sampai 150-an. Tapi memang kemudian kalau ada yang kemudian menjual sampai itu tadi 170, barangkali sumber barangnya itu juga Sudah berbeda mahal. dan atau memang sudah mahal. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah begini. Pedagang pasar itu lapaknya kecil, kiosnya kecil. Jadi nggak mungkin apa itu nyetok dalam jumlah besar juga. Jadi paling terus sudah gini. Ini dilemanya pedagang ini. Karena pedagang itu ini selalu kayak semacam dicurigai main harga dan atau mengambil keuntungan sesaat. Ini pedagang itu berapa sih modalnya? Paling 1-2 lah yang punya modal besar gitu loh. Punya modal, tempatnya kecil. Oke. Gitu kan? Oke. Storage, ya. Nah, sudah kalau misalnya ada barangnya juga nggak bisa membeli atau nggak bisa membeli dalam jumlah besar lah gitu kira-kira. Jadi ya akhirnya kami itu memang sangat tergantung kepada tengkulak lah. Kira-kira begitu yang itu tadi ada apa itu supply, kalau harganya naik ya terpaksalah kita naikkan sama dengan itu tadi kan harga sapi atau harga daging itu tadi kenapa jadi kemudian mahal ya memang kulakan kami mahal jadi Modal awal mahal, ya sudah 130. Nah apa rasionalnya pengecer itu untung di 10 sampai 20% itu baru bisa menutupi biaya operasional lah gitu, beda dengan kalau misalnya menjual dalam jumlah besar atau dalam jumlah grosir ya tentunya kira-kira demikian. Jadi maksud Anda di situ juga ada permainan nggak dari tengkulak? Ini nggak semata-mata soal permintaan tapi juga ada yang main harga? Gini, kalau misalnya satu contoh masalah daging nih ya. Bulog itu impor daging kerbau. Tapi kemudian dari Bulog itu hanya disalurkan ke satu perusahaan. Ya akhirnya monopoli ya? Ya nggak tahu itu gitu. Oh nggak tahu, oke. Nah, baik. Itu terus misalnya itu tadi kan misalnya masalah beras. Rantainya Kalau terlalu panjang. iya rantainya panjang. Terus telur tadi misalnya disinggung sehingga menjadi harga. Kami dengan belanja yang satu truk itu harganya dari peternak sudah 25.500. Oke. Nah, pedagang yang kiosnya kecil tadi itu kan ngambil dari pedagang yang besar yang datangin dari peternak tadi itu juga akhirnya kan tentu ada kenaikan kulakan di situ sehingga memang rata-rata kami teman-teman kami di pedagang pasar ya jualnya 29 sampai 30 ribu lah. Mungkin ada 1-2 yang karena mungkin tempatnya jauh dan lain sebagainya sehingga itu di harga 30. Berarti Pak Mujib saya perjelas bahwa untuk stok semuanya aman, tidak ada masalah ya soal pasokan, tapi harganya yang sudah mahal baik itu dari tingkat peternak ataupun tengkulaknya begitu. Betul. Saya ke Pak Kasan. Pak Kasan, harga ini naiknya gotong royong begitu dan setiap tahun kita mengulang cerita yang sama. Kayaknya kesulitan gitu untuk mengendalikan harga pangan. Apa nanti yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan harga pangan? Apakah mungkin tahun ini harga pangan nggak naik signifikan saat mendekati Lebaran? Ya, baik Mbak.
Balik tadi saya di awal saya sampaikan pemerintah ini harus berdiri di dua sisi ya. Ya. Kita tidak bisa hanya berpihak kepada konsumen. Ya, oke. Produsen, farmer, peternak itu juga menjadi tanggung jawab kita. Nah makanya Bappenas dalam hal ini sejak Bappenas berdiri sesuai Perpres 66, kewenangan mengenai kebijakan, pasokan dan stabilisasi harga pangan itu berada di Bappenas. Kita di Kemendag tetap bersama-sama dengan teman-teman Bappenas dan juga kementerian terkait dari sisi pasokan. Pertama, dengan adanya harga acuan itu adalah keberpihakan kepada produsen. Satu. Lalu HET yang tadi disinggung oleh Pak Edi itu adalah keberpihakan kepada konsumen. Kan gitu. Nah sehingga ada beberapa komoditi yang sekarang mulai kenaikan, tapi sepanjang yang kita lihat, pertama misalnya untuk tadi ada telur, ada ayam, lalu daging, cabai, ya. Memang di situ kita ada harga acuan. Nah termasuk dalam situasi sekarang ada kenaikan itu, ada yang masih sama dengan harga acuan, tapi ada juga yang di atas harga acuan. Tetapi kelebihannya dari harga acuan tidak begitu signifikan. Jadi sampai hari ini pantauan kami dalam konteks disesuaikan dengan harga acuan, komoditi yang naik itu masih dalam toleransi yang bisa kita pahami lah gitu. Nah sehingga apa yang disampaikan Pak Edi, pemerintah ke depan dengan adanya Bappenas diharapkan akan adanya yang namanya cadangan pangan. Sekarang ini pemerintah punya cadangan pangan beras yang dipegang oleh Bulog. Bappenas sudah melalui Bulog juga dan juga BUMN pangan setelah beras, lalu kemudian ada minyak goreng tadi juga disinggung, plus nanti kemudian yang lain. Untuk adanya cadangan pemerintah ini, saya kira ke depan kita harus bisa, pertama, pada saat terjadi gejolak harga, pemerintah punya instrumen, yaitu cadangan itu tadi. Yang kedua, pada saat pemerintah memutuskan untuk adanya cadangan pangan, maka harus ada, kita pikirkan soal setelah dari sisi on-farm-nya. Kan kita ini komoditi-komoditi pangan ada yang bisa disimpan lama, tapi ada juga yang disimpannya hanya jangka pendek. Tetapi dengan adanya on-farm atau proses pengolahan lebih lanjut, bisa saja nanti cadangan pangan itu tidak dalam bentuk yang segar misalnya. Jadi misalnya kalau cabai, kita kan bisa cadangan pangannya dalam bentuk cabai kering, gitu ya. Nah, sehingga nanti juga ini harus dibarengin dengan edukasi kepada masyarakat bahwa antara cabai kering dengan cabai segar itu sebenarnya sama-sama pedas kan gitu. Cuman kalau dia cabai kering, sifatnya kita bisa itu tadi dibuat sebagai cadangan. Saya ingin menyampaikan juga satu hal bahwa dalam standar internasional FAO misalnya, maka cadangan pangan itu kenapa beras kita harus minimal 1,5 juta misalnya. Karena standarnya memang 5% dari konsumsi nasional itu harus kita punya cadangan. Jadi kalau konsumsi beras kita 1 tahun 30 sampai 32 juta ton, maka minimum adalah 1,5 juta. Itu yang harus jadi cadangan pemerintah. Nah, jadi saya kira ini yang ke depan pemerintah sudah pikirkan dengan adanya Bappenas adalah salah satu kaitan kita harus punya cadangan pangan. Baik. Gitu, Mbak. Berarti kita menunggu juga regulator terutama Bappenas di sini untuk memperkuat cadangan pangan kalau memang itu menjadi, saya lihat dari simpulannya di segmen ini bahwa solusi yang paling utama begitu ya untuk mengendalikan harga pangan. Nanti kita sambung lagi diskusi kita, saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Langsung kita lanjutkan diskusi kita, Pak Sarwo. Kira-kira untuk memperkuat cadangan pangan kita, apa yang dilakukan oleh Bappenas, terutama kan memegang sekitar 13 komoditas begitu. Bagaimana komitmen dari Bappenas untuk memenuhi itu? Jadi yang pertama, secara regulasi itu kita sudah mempunyai peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 tentang CPP atau cadangan pemerintah, di mana untuk 3 komoditas, beras, jagung, kedelai itu diserahkan kepada Bulog untuk mengelolanya, dan komoditas lainnya ke ID Food atau RNI untuk mengelolanya. Namun tidak menutup kemungkinan Bulog juga bisa menyiapkan komoditas-komoditas lain sepanjang ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen, Pak Kasan, bahwa kuncinya adalah pemerintah mempunyai cadangan pangan yang cukup untuk semua komoditas. Tadi disebutkan untuk beras minimal 5% atau 1,5 juta ton. 1,2 sampai 1,5 juta ton. Tapi untuk 2023 kami sudah melakukan memberikan penugasan kepada Bulog untuk menyerap gabah dari para petani lebih kurang 2,4 juta ton. Walaupun sampai hari ini realisasinya baru 513.000 ton. Mudah-mudahan ke depan bisa bisa dioptimalkan oleh Bulog untuk menyerap beras petani. Kemudian tadi salah satu faktor mengapa beras masih tinggi karena memang ada program bantuan pemerintah untuk memberikan beras kepada lebih kurang 21.300.000 KPM keluarga penerima manfaat, di mana per KPM itu 10 kilo. Kalau kita 3 bulan saja berarti kita membutuhkan 640.000 ton yang harus kita siapkan. Sedangkan Bulog serapan sampai saat ini 513.000 ton. Jadi ini untuk program bantuan ke masyarakat pun ini masih kurang, sehingga para pedagang tengkulak mungkin masih bertahan di harganya seperti sekarang, walaupun sekarang itu sudah masuk di panen raya, begitu Mbak. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan cadangan seperti apa Pak? Realnya itu yang ingin kita tahu. Untuk mempercepat pemenuhan cadangan ini, yang pertama memang pemerintah harus menyiapkan dana pinjaman dengan bunga rendah gitu, dengan subsidi bunga. Itu pun sudah kami upayakan bahwa kita untuk tahap pertama ini mendapat 3 triliun rupiah untuk digunakan baik oleh Bulog maupun ID Food untuk dipinjamkan gitu in out nantinya untuk cadangan pangan pemerintah. Itu kuncinya. Dan sebetulnya kalau kita hitung secara nasional 1 ton itu kita membutuhkan lebih kurang 36 sampai 40 triliun rupiah. Namun kalau misalnya dana itu diberikan per 6 bulan saja atau per 4 bulan, maka kita sebetulnya membutuhkan lebih kurang 8 triliun rupiah untuk digunakan atau dipinjamkan dengan bunga rendah kepada BUMN pangan, baik itu ID Food maupun Bulog, sehingga Bulog tersebut tidak dibebani dengan bunga komersial. Pasokan mungkin akan aman kalau ada uangnya, itu kuncinya berarti ya. Kuncinya itu. Saya ke Pak Mucib kalau gitu, yang tadi belum dijawab Pak. Biasanya kira-kira apakah nanti harga sejumlah komoditas ini bakal naik lebih tinggi lagi, terutama menjelang Idul Fitri, itu bisa puncaknya kapan ya? Saya rasa untuk naik lebih tinggi lagi atau terlalu tinggi tidak. Tapi biasanya kenaikan itu 1 minggu sebelum puasa dengan 1 minggu sebelum Lebaran. Dan seperti biasanya ketika habis Lebaran itu memang banyak pedagang yang juga nggak jualan karena mudik dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya itu tadi kadang taruhlah misalnya
yang kami alami, yang sering kami alami itu transport itu juga kemudian naik karena memang banyak supir-supir truk atau misalnya armada itu yang juga distribusi tidak bekerja. Jadi tidak bekerja lah gitu karena menjelang liburan biasanya. Oke. Berarti kan sebenarnya sudah ada trennya yang harusnya sudah bisa kita baca bersama begitu ya. Kalau begitu saya ke Pak Kasan. Pak Kasan dengan cerita yang selalu berulang setiap tahun, maka tahun ini apa gebrakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan? Misalnya saja koordinasi mungkin dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan harga pangan, terutama tadi mendekati Idul Fitri. Silakan Pak. Makasih Mbak. Tadi Pak Muji sudah menyampaikan, segera sama, kita juga mencermati periode selama hari-hari besar ini akan seperti apa. Termasuk selama bulan Ramadan, betul itu ada periode di mana di awal, lalu menjelang Lebaran, dan harus ingat juga nanti menjelang Lebaran akan ada mobilitas atau perpindahan dari penduduk atau masyarakat. Dari yang tadinya asal mudik ke daerah yang tujuan mudik. Nah itu juga kita sudah pikirkan. Nah oleh karena itu pertama kita ini punya pantauan atau monitoring harga harian yang juga sama-sama diakses oleh teman-teman di daerah, baik provinsi, kabupaten, kota yang membidangi perdagangan. Itu satu. Yang kedua, komunikasi kita dengan teman-teman di kementerian di pusat, termasuk Bappenas, dan juga teman-teman di daerah, itu setiap minggu kita rapat mengenai pengendalian inflasi ini dan juga pasokan. Ini juga dikoordinir oleh salah satu kementerian. Lalu yang ketiga Mbak, kita juga memikirkan, ini Indonesia ini kan negara kepulauan. Kita ada juga memikirkan khususnya untuk pengangkutan sembako ke daerah-daerah terpencil, terluar, itu melalui tol laut dengan adanya program kita sandingkan program itu untuk gerai maritim mengangkut sembako. Dalam bentuk apa? Pemerintah daerah punya keleluasaan anggarannya yaitu dari anggaran biaya tidak terduga, bisa subsidi angkut atau transportasi, bisa juga subsidi harga manakala terjadi lonjakan harga di satu daerah yang misalnya yang defisit. Karena kita juga petanya mengenai pasokan daerah defisit atau daerah surplus itu juga kita punya catatannya. Ini juga sama-sama dimiliki oleh kita semua di pemerintah. Oke, baik. Kita tunggu nanti secara prakteknya di lapangan lebih efektif begitu. Dan untuk menyimpulkan ini, Mbak Titi, silakan. Ada sejumlah cara yang sudah ada sebenarnya. Tapi kira-kira apa yang bisa kita berikan saran dari redaksi? Dari diskusi tadi sebetulnya dari pemerintah sebetulnya kita itu belum sampai ke titiknya bahwa sebetulnya ngomongin pasokan pangan itu tidak melulu dengan uang atau impor atau dengan cadangan. Tapi kita juga harus membuat roadmap yang jelas bahwa daerah tertentu yang defisit tadi harus dicarikan solusinya. Carikan bagaimana namanya kemandirian pangan di tiap daerah itu memang harus mandiri. Jadi mereka sudah harus tahu, pemerintah sudah harus membuat roadmap yang jelas bahwa dengan wilayah kita yang kepulauan itu kebutuhan pangan kita seberapa besar, produksi kita seberapa besar, dan kemungkinan termasuk lahan. Persoalan kita bukan semata-mata ngomong ini, tapi lahan yang berkurang, lahan yang semakin susah didapatkan, apakah kemudian kita itu mampu benar-benar secara mandiri pangan secara seluruh Indonesia ya. Kita kan pengennya mandiri pangan seluruh Indonesia. Nah kalau ini tidak dipecahkan bukan dengan solusi dengan impor, maka ini akan menjadi persoalan kemudian lagi. Bahwa memang harus dari hulu sampai hilir harus dipecahkan. Bagaimana kita itu produksinya juga lancar. Nah kalau ngomong produksi tentu saja lahannya. Nah kemudian kalau kekurangannya, ketika kita boleh memutuskan impor, tapi apakah kita juga sudah memiliki roadmap tadi bahwa produksinya dengan perlahan kita mampu melakukan mandiri pangan secara di Indonesia gitu. Itu yang dibutuhkan, bahwa pangan adalah persoalan masa depan bagi seluruh dunia. Karena disitulah kemandirian pangan dibutuhkan agar memang kita tidak kelaparan. Pemerintah jangan menciptakan inflasi dengan memberikan subsidi-subsidi, tapi harus memberikan solusi yang nyata bahwa yang namanya subsidi dilakukan memang kepada masyarakat yang tidak punya, tapi bagaimana menciptakan supaya mereka juga
mampu melakukan mandiri pangan itu. Ya, mandiri pangan adalah kuncinya sebetulnya. Pasokan tidak cuma soal impor melulu, tetapi juga meningkatkan produksi dalam negeri. Terima kasih Mbak Titis Nudiana, wartawan Kontan atas pandangan redaksionalnya. Saya juga berterima kasih ke Pak Mujibur Rahman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia telah bergabung di studio, Pak. Dan tentu saya berterima kasih ke Pak Kasan, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Selamat malam Pak Kasan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Mbak. Ya. Dan Pak Sarwedi, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Terima kasih Pak, selamat kembali bertugas. Ya, sama-sama. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Kenaikan harga pangan saat Lebaran selalu berulang, maka oleh karena itu memiliki roadmap yang jelas menjadi solusi agar dapat mengendalikan harga pangan di pasaran. Saya masih Tarigan undur diri, terima kasih telah menyaksikan Bisnis Talk. Sampai jumpa.